Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah proses perkembangan yang dapat meningkatkan perekonomian, menjaga kelestarian lingkungan, dan keadaan sosial supaya bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa depan. Terdapat 3 prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu yang pertama ekonomi, bertujuan untuk menjamin ketersediaan air dan fasilitas sanitas. Yang kedua sosial, bertujuan untuk membangun kehidupan yang sehat dan sejahtera, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif. Dan yang ketiga, lingkungan, yang bertujuan untuk penyediaan air bersih dan sanitas layak, pengembangan kota dan permukiman yang berkelanjutan. Terdapat 4 strategi pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Pembangunan ini harus dilandasi hal-hal seperti meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Yang kedua, pembangunan yang menghargai keanekaragaman. Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Yang ketiga, pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Dengan menggunakan pengertian ini, maka pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan. Yang keempat, pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang. Perspektif jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan hingga saat ini. Kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi, oleh karena itu perlu dipertimbangkan. Indikator pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, ekologis. Kearifan budaya suku di Indonesia memiliki konsep tradisional dapat menjamin keberlangsungan ekologis. Contohnya, subak di Bali atau pemaknaan hutan bagi suku Dayak di pedalaman Kalimantan dan beberapa suku lainnya yang memiliki filosofi harmonis dengan alam. Yang kedua, ekonomi. Keberlanjutan ekonomi terdiri dari keberlanjutan ekonomi makro dan keberlanjutan ekonomi sektoral yang merupakan salah satu aspek keberlanjutan ekonomi dalam perspektif pembangunan. Yang ketiga, sosial dan budaya. Keberlanjutan sosial budaya dinyatakan dalam keadilan sosial. Hal-hal yang merupakan perhatian utama adalah stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pertahanan keanekaragaman budaya, dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, politik. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini adalah respek pada human rights, kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Yang kelima, pertahanan dan keamanan. Keberlanjutan ini mampu dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, dan gangguan baik dari dalam maupun luar, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan bangsa dan negara. Ruang lingkup pembangunan berkelanjutan. Kebijakan pembangunan berwawasan berkelanjutan. Pengembangan tata ruang, penetapan baku mutu lingkungan dan baku mutu limbah. Penerapan PP nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Peran MSY dalam pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan. Pendekatan pengelolaan lingkungan dengan SD. Lingkungan dan pembangunan. Isu-isu pembangunan. Isu-isu pembangunan di dunia ketiga. Kebijakan pembangunan berwawasan berkelanjutan. Pengelolaan SDA direncanakan sesuai daya dukung lingkungan. Berdampak kendalikan melalui AMDA. Penanggulan pencemaran. Pengembangan keragaman hayati. Pengendalian kerusakan lingkungan. Pengembangan kebijakan ekonomi, peran masyarakat, hukum lingkungan, kerjasama luar negeri. Pengembangan tata ruang. 1. Perlindungan terhadap proses ekologi. 2. Pelestarian keragaman hayati. 3. Pemanfaat SDA dan wawasan lingkungan. Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Di antaranya banyak pilihan tersebut, pilihan terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.
Unsur materi yang dihasilkan dibagi, masalah manusia yang menjadi masalah pembangunan. Kemudian model pembangunan manusia. Yang pertama tentang penduduk atau berikut contohnya investasi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Dan yang kedua untuk penduduk, misalnya penciptaan peluang kerja melalui perluasan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga oleh penduduk untuk upaya pemberdayaan masyarakat. Kemudian prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, pendekatan dari bawah, dan yang kedua partisipasi, dan yang ketiga berkelanjutan, keempat keterpaduan, dan yang terakhir adalah keuntungan sosial dan ekonomi. Aktor pemberdayaan masyarakat. Yang pertama pemerintah. Misalnya yang pertama memahami aspirasi masyarakat dengan membangun partisipasi rakyat, kemudian menyiapkan masyarakat dengan baik, dan yang keempat membuka dialog dengan masyarakat, yang kelima membuka jalur informasi, dan yang terakhir menciptakan instrumen peraturan. Kedua, organisasi kemasyarakatan tentang pelaksanaan program pemerintah, membantu pemerintah dan masyarakat.